Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar dengan baik, teman-teman. Jelas, Pak, ya. Oke, malam ini langsung kita lanjutkan aja. Mulai dengan kalau tadi kita sudah micro mind healing, kita sudah tinggal besok praktekkan. Terus yang malam ini kita akan bahas pengantar untuk ke hipnoterapi expert ya, supaya besok ketika kita praktek sudah ada beberapa tahapan-tahapan. Apa saja yang terkait dengan beberapa bisa disebut sebagai problem, ada yang bentuknya kekurangan, ada hal-hal yang memang perlu diselesaikan. Tadi juga ada yang sudah berkirim japri ke saya beberapa hal dan itu menjadi salah satu bahan ketika nanti kita akan melakukan proses melakukan terapi menggunakan hipnosis gitu. Oke, teman-teman kita langsung share screen dulu untuk di kelas malam ini. Sudah bisa terlihat untuk screen? Bisa. Saya. Oke. Jadi di kelas advance ini akan banyak menceritakan bagaimana ketika menggunakan hipnosis yang langsung kepada proses terapi. Kita dari proses kemarin yang kita pelajari dari malam sebelumnya, dari mulai proses kita melakukan dialog, diskusi, sharing, berinduksi ya. Jadi kita supaya tahu permasalahannya dan lain-lain. Setelah itu kita juga bisa melakukan proses menggunakan beberapa tool, beberapa teknik untuk melakukan uji terhadap sampai seberapa tingkat sugesti apa suggestibilitas ya sugesti dari klien kita. Setelah itu kita bisa melakukannya proses induksi, dilanjutkan dengan deepening, terus kita juga melakukan tes kedalaman dari relaksasi, lalu kita melakukan pola sugesti ataupun hal-hal yang lain yang kaitannya dengan permasalahan dan kita akan lanjutkan sampai dengan membangunkan atau terminasi dan orang yang kita tangani, orang yang kita bantu benar-benar dalam kondisi sudah berubah memiliki behavior yang baru. Lah, salah satu target untuk di advance ini kita bisa melakukan proses memberikan peningkatan motivasi atau pemberdayaan diri yang lainnya, entah itu kepercayaan diri atau yang lainnya nanti akan kita buat entah kreativitas atau orang tambah pede, tambah memiliki keyakinan dengan hal tertentu, bahkan bisa lebih yakin dengan skill tertentu. Nah, ini salah satunya ada di target untuk advance-nya ya. Lalu juga melakukan proses stressing management. Jadi baik untuk diri sendiri ataupun ketika kita akan melakukan kepada orang lain. Lalu ada fobia dan traumatik yang kita tangani. Jadi ini kasus yang paling banyak dan paling umum sehingga ini juga menjadi pintu untuk kasus-kasus lain yang lebih detail, lebih spesifik. Sehingga hal-hal yang detail spesifik kenapa kita nanti juga akan berawal dari ini karena akan banyak ketemu dengan berbagai macam permasalahan seseorang dan memiliki tingkatan, ada yang tingkat sudah begitu dalam, ada yang tingkatnya masih biasa-biasa saja, bahkan ada yang sebenarnya baru sebatas keluhan-keluhan ringan, yang itu juga menjadi hal-hal yang perlu kita untuk tidak lanjuti. Nah, dari beberapa kaitan yang bisa digunakan itu nanti ada dari mulai perubahan tentang psikosomatik, ada anestesi, lalu bagaimana ketika kita menggunakan hipnoterapi kepada anak, lalu ada beberapa yang kaitan dengan edik ya. Jadi ada orang yang kecanduan merokok, ada kecanduan narkotik, ada kecanduan ngegame dan lain-lain. Ini salah satu hal yang juga perlu kita cermati. Kita juga bisa menggunakan dengan model past life regression, ada Ericksonian, itu bagaimana memberdayakan dari kondisi sekarang ini dan yang dialami oleh klien pada saat sekarang. Lah hal-hal yang itu nanti kita akan urutkan dari mulai proses struktur dasar ini kita sudah harus mulai benar-benar struktur dasar ini kita pegang sebagai panduan untuk kita ketika melakukan hipnosis klinik ya hipnoterapi yang untuk hal-hal yang kaitannya dengan apa permasalahan seseorang dari mulai melakukan bagaimana tentang preinduksinya lalu melakukan induksi. Induksi itu dari mulai proses dari orang membuat beta menjadi alfa theta
lalu kita dari alfa theta menjadi theta dalam, lalu kita lakukan tes apakah sudah theta dalam atau belum, lalu akan masuk kepada terapeutik prosedur ya. Jadi di terapeutik prosedur ini, jadi nanti ada beberapa hal yang kaitannya dengan problem-problem yang terjadi atau hal-hal yang diharapkan oleh si klien. Nah, di sini kita berpusat atau kita fokus kepada apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan oleh klien sehingga sering disebut dengan CCT, jadi client center therapy ya. Artinya apa yang dibutuhkan oleh klien, apa yang akan kita selesaikan, solusi yang kita berikan dari permasalahan yang ada di klien itu menjadi salah satu hal yang terpenting untuk kita. Lalu setelah itu ada proses terminasi, bangunkan, ada post hipnotis, sampai dengan klien dalam posisi normal. Ini sebagai struktur dasar yang kita benar-benar harus mengetahui. Nah, kaitan dengan preinduksi, nah ini dengan preinduksi itu ada beberapa tahapan di awal yang kita harus juga melakukan proses langkah-langkah tertentu di hipnoterapi. Ini kalau kita sudah melakukan hipnoterapi klinik ya, dari mulai bagaimana membangun tentang building rapport sehingga nanti Bapak Ibu sekalian sangat diharapkan nanti bisa menguasai teknik komunikasi NLP karena di sini akan banyak sekali ditemukan bagaimana ketika permasalahan dengan klien itu kita perlu tahu betul-betul secara detail bahkan sampai dengan klien itu benar-benar bisa menyampaikan dengan cermat, kita bisa mengorek keterangan, kita bisa menggali informasi benar-benar yang menjadi hal-hal pokok sehingga akar masalahnya itu ketemu. Dan ini menjadi sangat penting sekali diawali dengan yang namanya building rapport. Jadi bagaimana kita membangun kepercayaan sampai kita itu tingkatnya dipercaya. Lalu dengan konsep intake interview, jadi intake interview itu wawancara, ngobrol dari mulai berbagai permasalahan yang ada di diri klien, latar belakang, bahkan bisa jadi kita akan wawancara dengan pihak ketiga, dengan orang yang berdekatan dengan klien, entah temannya, orang tuanya, suaminya, istrinya, dan lain-lain. Karena ini menjadi sangat penting sekali kalau dari klien sendiri ternyata tidak mendapatkan informasi yang lebih lengkap, kita memerlukan pihak-pihak lain untuk memberikan informasi yang lebih lengkap lagi. Yang ketiga, exploring client modalities, artinya kita juga mesti memahami benar bagaimana ketika klien berkomunikasi, tingkat wawasannya, tingkat pengetahuannya, kita juga bisa menyamakan bahasa. Jadi kalau klien ini misalnya berasal dari pendidikan yang mungkin dia baru pendidikan dasar, kerjaannya lebih kerjaan lapangan, kasar dan lain-lain, maka bahasanya akan berbeda ketika kita mungkin bertemu dengan klien yang seorang akademisi, yang bahasanya sudah high dan lain-lain ya. Ini hal-hal yang juga perlu kita gali begitu dalam. Lalu ada lagi yang keempat, ada langkah melakukan hipnoterapi training yang artinya bahwa konsep dari hipnosis, konsep hipnoterapi, dari metode yang akan kita terapkan, itu kita menjelaskan kepada klien supaya terhindar dari sisi persepsi seperti yang juga sering kita dengar kayak tadi siang yang kita diskusikan menjadi kambing hitam ya. Hipnotis apa-apa kejahatan hipnotis, apa-apa kejahatan hipnotis. Ini ada di bagian hipnoterapi training. Dan di hipnoterapi yang ini targetnya adalah bahwa klien itu menjadi percaya, yakin dengan kita sebagai seorang terapis, kita hipnoterapis bahwa ini benar-benar menggunakan konsep yang ilmiah, konsep yang sifatnya berbasis dengan komunikasi, terhindar dari hal-hal yang sifatnya entah sihir, kesaktian dan lain-lain. Ini benar-benar harus meyakinkan. Bahkan sampai dengan ketika seorang klien itu takut, takut kalau misalnya ketika hipnoterapi nanti diwawancara, ditanyai dengan hal-hal yang sifatnya rahasia dan lain-lain, disinilah kita punya space untuk meyakinkan klien bahwa klien itu memiliki kontrol 100% terhadap dirinya pada saat kita sedang dalam kondisi hipnoterapi juga gitu. Lalu yang poin kelima ada namanya suggestibility test ya. Jadi kita menggunakan beberapa tool kita supaya tahu tingkat suggestibility dia. Sehingga di space ini, di area ini, di nomor 5 ini, kita nanti akan bisa memilih teknik yang paling tepat
berdasarkan dari proses kita melakukan suggestibility test. Jadi nanti ada namanya bagaimana ketika tes sugestivitas ini kita lakukan kadang-kadang pada saat melakukan interview sehingga klien dalam keadaan rileks, santai interview, tetapi kita sudah juga melakukan proses sugesti apa eh, tes tentang tingkat sugesti yang terjadi pada diri klien. Yang keenamnya, setelah kita ada interview, kita mengumpulkan semuanya, baru kita nanti secara gambaran. Jadi, ketika kita melakukan proses interview, kita proses preinduksi ini, kita sebenarnya sudah langsung melakukan proses perancangan hipnoterapi strategik ya. Artinya apa saja yang mau kita lakukan, bahkan bahasanya gitu ya, itu sudah kita siapkan dan yang terbaik memang ketika kita melakukan proses hipnoterapi ini kita ketika menggunakan skrip itu pun skripnya kita sudah kita siapkan dan kita akan membaca sehingga apa yang menjadi urutan dari apa saja yang akan kita lakukan itu benar-benar ada panduan, tidak terjadi lompat-lompat, terstruktur dan itu kita merancang skrip-skrip yang akan kita gunakan secara umum. Nanti baru kita akan insert dengan skrip-skrip tertentu yang kaitannya dengan kasus yang terjadi pada diri klien sendiri. Karena kita bergerak secara profesional, kita melakukan aktivitas secara profesional, itu pun juga bisa dibuat semacam hipnoterapi kontrak. Jadi ketika terjadi klien datang kepada kita, kita juga melakukan kontrak secara tertulis maupun lisan, yang artinya ada beberapa komitmen dan agreement dengan klien yang itu kita terapkan. Tapi kalau kita sudah berbentuk klinik dan lain-lain, ini harus selalu ada kontrak tertulis supaya klien itu juga tanda tangan, menyadari betul. Artinya benar-benar bahwa proses terjadi hubungan antara klien dengan si terapis, dengan hipnoterapis ini hubungan profesional yang nantinya akan menghasilkan solusi, menghadirkan solusi-solusi yang datang. Bagaimana di kontrak itu bahkan ada juga di kontrak ini juga sampai membahas nilai finansial. Jadi ada yang ketika hipnoterapi itu satu kali pertemuan misalnya ada biaya 1,2 juta, ada yang sampai 3 juta, bahkan ada yang sampai 9 juta. Itu memang cukup lumayan ya. Ada yang paket begitu datang hipnoterapi dilihat sedikit tentang permasalahan yang terjadi langsung terjadi kontrak untuk proses hipnoterapi misalnya 12 juta sampai beberapa kali pertemuan. Jadi sudah ada di tempatnya hipnoterapi strategi yang di sini berapa yang nantinya akan dia datang ketemu dengan kita berapa kali, harganya, biayanya berapa, apa saja, ada targetnya. Target hasil di setiap sesi pertemuan apa, nanti meningkat apa lagi, evaluasinya bagaimana, ini ada di dalam kontrak. Kontrak ini bersifatnya bisa bersifat umum dan nanti disesuaikan dengan klien, karena ada beberapa klien pasti berbeda dengan klien yang lainnya. Ini kaitan dengan preinduksi dan yang berikutnya di dalam preinduksi ini yang paling kuat sekali adalah ketika kita mampu menggali data dengan cermat, dengan tepat sehingga permasalahan itu kita bisa melakukan mengakar masalah. Di sini ada yang menggunakan konsep mind map, ada bisa menggunakan fishbone diagram, menggunakan Ishikawa gitu ya. Ada yang hanya batas catatan-catatan, ada yang menggunakan mode strategi sarang laba-laba, ada yang menggunakan hubungan antara permasalahan sehingga nanti terjadi step-style permasalahan itu seperti apa, tanda panah lah itu mungkin akan kita banyak bahas di besok sebagai pengantar besok pagi kita ketika masuk di sini untuk menelusuri permasalahan yang sebenarnya terjadi. Nah, proses ketika matching, mirroring, ada pacing, dan lain-lain, kaitannya dengan keilmuan komunikasi NLP, lalu bagaimana tentang kita mengetahui body language antara klien yang kita lihat, lalu ada kalau misalnya pendamping pihak ketiga dan lain seperti apa, ini ada verbal agreement, ada yang langsung bisa digunakan untuk proses melakukan pendalaman dari sisi klien. Dan kita juga perlu mengetahui apakah si klien itu memiliki latar belakang yang kemungkinan terjadi abreaksi. Jadi ada beberapa kasus pelepasan emosi ketika seseorang itu dalam tanda kutip tidak wajar. Jadi ada yang mereka teriak-teriak, ada yang langsung kejang dan lain-lain. Dan kalau itu sering terjadi pada klien tersebut berarti kita punya
warning atau kehati-hatian kalau kita sedang masuk pada permasalahan yang dialami oleh klien, bagaimana ketika itu terjadi tanda-tanda kemungkinan terjadi abreaksi, nanti bagaimana penanganannya. Karena ada yang sampai kejang, sampai kaku-kaku gitu juga bisa terjadi ketika dia mengingat pada suatu masalah, ternyata dia terjadi luapan-luapan emosi, dia bisa kadang-kadang sampai memukul hipnoterapisnya, ini sebagai bentuk abreaksi. Lah bentuk abreaksi ini ada beberapa orang yang sering akhirnya menyebut setelah dihipnoterapi kok menjadi kesurupan ya karena memang kadang-kadang abreaksi ini bisa berbentuk seperti model seperti orang kesurupan gitu juga bisa karena dia dalam kondisi di luar kesadaran secara penuh sehingga ketika melakukan itu kadang-kadang nggak mikir ya artinya ini benar-benar di luar hal yang kita harus perhatikan dengan detail banget gitu kalau terjadi hal-hal yang kayak gini. Hal-hal yang kita perlukan di proses wawancara, di proses kita menggali informasi, data-data lengkap itu dari mulai tentang data pribadi, lalu ada kaitan minat dan orientasi, ada pengalaman terapi sebelumnya, permasalahan, ada keinginan-keinginan dan target yang lainnya, atau mungkin ada semacam kayak stressing point ketika seseorang itu menjadi masalah itu efek-efek yang terjadi apa gitu ya. Jadi kalau misalnya seorang klien pengen berhenti merokok tetapi ternyata yang memaksa untuk datang itu misalnya pasangannya, apa yang terjadi dengan dia dan bagaimana ketika dia dipaksa oleh pasangannya untuk terapi menghentikan dia merokok, apa yang ada di dalam pikirannya sendiri. Itu juga kita juga perlu tahu. Apakah klien itu pernah tahu tentang hipnoterapi termasuk tadi ya apakah persepsi kambing hitam, hipnoterapi, hipnosis, hipnotis itu masih ada di benaknya, termasuk ketika dia masih punya rasa ketakutan atau tidak untuk ketika dilakukan hipnoterapi, khawatir informasinya bocor, informasinya disampaikan dan lain, itu kan berarti ada kambing hitam yang tersimpan di dalam memorinya yang harus dinetralisir. Lalu bagaimana tentang harapan-harapan dari sisi klien ketika nanti dilakukan proses hipnoterapi, apakah dia pengen hasil seperti, wah dia menyampaikan dengan menggebu-gebu seperti apa dan kita bisa menakar kira-kira apa yang menjadi keinginannya itu akan bisa diwujudkan atau tidak gitu. Jadi bagaimana ketika melakukan proses diskusi ini, si klien itu benar-benar termotivasi, semakin yakin dengan kita sebagai hipnoterapis, dan dia dalam tanda kutip menjadi pasrah ikhlas untuk dilakukan tindakan-tindakan berkaitan dengan apa yang dia harapkan atau apa yang menjadi permasalahan bagi dirinya. Dan hal-hal ini kita juga bisa melihat ketika data pribadinya, bagaimana tentang minatnya, bagaimana dia pengalaman terapi sebelumnya, kepercayaan dia kepada terapi sebelumnya, lalu apa, apa permasalahan yang muncul gitu. Sehingga dia itu sudah bisa nantinya akan agreement dengan komitmen kepada kita bahwa oh ini kita akan 3 kali pertemuan dan 3 kali ini dengan tahapan ABC. Nah dari ABC itu targetnya apa saja itu kita bisa mendapatkan agreement pada saat ini. Karena apa kok ini dipentingkan? Karena banyak juga ketika ada klien ternyata dia klien yang kutu loncat pindah kepada hipnoterapis ini, pindah hipnoterapis ini, coba ini, coba ini, tapi dia sifatnya coba-coba. Nah, kalau sifatnya coba-coba ini memang biasanya dalam sisi hasil akan lemah berbeda dengan ketika dia sudah punya keyakinan untuk terselesaikan permasalahannya. Ini termasuk hal-hal yang benar-benar kita harus benar-benar penguasai dari awal ketika kita melakukan intake interview. Ketika wawancara ini kita juga perlu untuk mencatat. Jadi kita punya form untuk klien ya per masing-masing klien itu kita punya catatan, yang catatan itu memang idealnya hanya kita yang bisa membaca. Karena catatan-catatan permasalahan klien itu kan banyak yang bersifat rahasia, sehingga kalau kita punya catatan pribadi atas nama klien, idealnya memang hanya kita yang bisa membacanya. Nah, untuk learning modelnya atau dari gaya komunikasinya, bagaimana ketika dia memiliki rep sistemnya, saya menyarankan nanti teman-teman banyak mengulik di video-video tentang rep system, baik itu nanti untuk menandai tentang orang yang dia memiliki apa rep system atau learning style-nya, learning mode-nya itu visual, yang ada auditory, ada yang kinestetik ya. Nah, itu nanti silahkan boleh mengulik lebih banyak dan dari video yang saya kirimkan juga sudah ada, bisa mencari lebih banyak lagi untuk mendapatkan
bagaimana lebih cepat kita untuk bisa menentukan ini seorang ini visual, auditory atau kinestetik. Dan besok di pagi tolong saya diingatkan, ini juga awal yang sebagai pengantar pagi sebelum praktek untuk kita mengenali tiga model ini dengan lebih cermat, dengan lebih cepat. Jadi bagaimana ketika 3 detik ketemu dengan klien, kita sudah bisa menentukan klien itu memiliki learning mode yang seperti apa, sehingga kita bisa melakukan pacing, leading dengan begitu cepat, dengan lebih mudah. Itu. Untuk hal-hal yang lain terkait dengan bagaimana intelektual, pendidikan, lalu tentang kosakata khusus, lalu bagaimana tentang pengalaman-pengalaman yang dimiliki, bahkan sampai dengan sisi fobia atau trauma, termasuk potensi abreaksi yang terjadi itu kita sangat penting. Ada lagi hal yang kaitan dengan fobia dan trauma itu menjadi penting sekali, misalnya seperti ini. Kita akan melakukan proses deepening relaxation. Ketika kita akan melakukan proses kepada klien itu ternyata dia fobia terhadap laut seperti kemarin ya, ada Mbak Laila yang takut dengan air laut misalnya. Ternyata pada saat itu kita mengarahkan menggunakan salah satu teknik untuk klien itu diajak kepada sebuah tempat yang paling menyenangkan dan kita menyebut laut sementara orang itu fobia dengan laut. Maka ketika itu terjadi akan terjadi kontradiksi dalam pikirannya. Dia tidak akan menjadi nyaman tapi malah menjadi gelisah lah. Hal-hal ini termasuk yang diperlukan sekali. Jadi kalau misalnya klien kok ada fobia atau traumatik dengan misalnya kendaraan atau lift misalnya atau tangga eskalator ya. Nah, ketika kita melakukan proses beberapa tool baik itu di tempatnya induksi sampai dengan deepening dan lain-lain, ya kita menghindarkan untuk membahas atau menggunakan beberapa sarana, beberapa hal yang memang klien itu terjadi fobia atau trauma gitu. Ini benar-benar menjadi apa ya, perlu diperhatikan karena akan lebih mempercepat dari proses untuk melakukan hipnoterapinya. Lalu ada hal-hal yang seharusnya dipahami klien yang kita perlu mengajarkan, perlu memberitahukan, perlu menginformasikan kepada klien dari mulai bagaimana rasanya tidur di hypnosis state. Kok kenapa tidurnya berbeda dengan tidur kalau di hari biasa, tidur dalam kondisi capek, lelah, dan lain-lain. Hipnosis itu seperti apa? Ini hipnosis itu ketika seseorang ketika dia tidur hipnosis tapi masih bisa mendengar suara dari kita sebagai seorang hipnoterapis, masih bisa mengkontrol apa yang terjadi dengan dirinya dan lain-lain. Lalu kita juga memberikan penjelasan tentang pemrograman pikiran bawah sadar dengan hipnosis kemarin ya. Jadi bagaimana ketika kebiasaan lama dengan hipnoterapi, lalu ada sugesti masuk di kebiasaan baru. Nah, juga kita memberikan penjelasan tentang tingkat suggestivitas dan deep trance level kita sehingga bisa menyampaikan kepada klien itu masuk di tingkat suggestivitas seperti apa sehingga kita akan menggunakan teknik-teknik tertentu untuk bisa masuk lebih dalam. Nah, ini salah satunya menghindari kambing hitam tentang buka rahasia. Jadi kita menjelaskan perbedaan antara state hipnosis atau hipnotis yang digunakan untuk hiburan, panggung-panggung gitu, panggung hiburan, dan proses hipnoterapi yang itu memang digunakan untuk melakukan proses apa ya, hipnosis klinik ya. Lalu perbedaan tentang bagaimana dan siapa yang melakukan kontrol kepada klien. Nah, ini perlu sekali diyakinkan bahwa klien itu memiliki kontrol personal yang bisa melakukan kontrol terhadap dirinya dia walaupun dalam kondisi hipnoterapi, kondisi hipnosis, hypnostate, ini juga klien sendiri, termasuk urutan sesinya. Jadi, kepada klien kita jelaskan ketika sudah masuk kepada sesi komunikasi, interview, itu sebenarnya sudah masuk dalam sisi hipnoterapi. Tindakan itu hanya sekitar 10%. Yang 90% itu interview, itu kita sharing, diskusi, dan lain 10% itu teknik. Sehingga ketika mulai yang namanya berbayar itu bukan berarti konseling itu tidak masuk dalam sesi berbayar karena konseling itu 90% dalam teknik. Pertama itu konseling kira-kira sekitar 90-an persen, yang 10% itu tindakan dengan proses teknik-teknik hipnosisnya. Ini kita berikan pengertian, pemahaman pada klien sehingga klien itu oh jadi walaupun konseling dok tetap bayar misalnya gitu ya. Ini sangat diperlukan untuk bisa diketahui oleh klien. Oke.
Terus untuk proses yang berikutnya kaitan dengan beberapa tes sugestivitas, sugestivitas yang bisa dilakukan ketika hipnoterapi. Jadi nanti ada namanya relaxation training, focus training, rigid katalepsi, e-katalepsi, dan lain-lain yang kita besok kita lakukan secara langsung. Dan kita juga memiliki resume dari proses hipnoterapi dari mulai teknik Indonesia yang kita gunakan, teknik deepening yang akan dilakukan, strategi terapeutik yang dilakukan, lalu setiap sesi kita sudah punya tujuan hasilnya apa, tujuan ini hasilnya apa, dan lain-lain. Ini menjadi catatan awal ketika akan melakukan sebuah proses hipnoterapi. Nah, dari hal-hal di atas tadi, semuanya akan muncul yang namanya sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini merupakan sebuah kontrak, baik itu sifatnya lisan atau tertulis, tapi ini memang idealnya itu sebagai bentuk komitmen antara klien dengan kita sebagai seorang hipnoterapis. Dan idealnya kalau kita sudah kliniknya profesional ya harus tertulis ya, karena ini diperlukan sekali untuk dokumen sebagai penguat kita sebagai hipnoterapis dan juga ini sebagai kekuatan hukum kalau terjadi apa-apa di belakang jangan sampai nanti karena tidak ada kontrak dengan klien sehingga terjadi tuntutan-tuntutan yang berbeda dengan apa yang sebelumnya kita bahas. Oke, baik teman-teman, ini pengantar untuk advance ya. Jadi ada beberapa hal yang akan kita gunakan sebelum nanti kita bahas tekniknya. Ini sebagai awalan, apa kira-kira yang perlu kita lakukan di kondisi advance itu apa saja sih kira-kira seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman dibahas ulang, disimak ulang dari yang tadi saya sampaikan. Ini dari mulai konsep pre-induksi. Silakan teman-teman. Jadi yang paling banyak itu ketika seseorang itu datang kepada hipnoterapis, dia datang sebagai klien, itu yang dipentingkan itu seolah yang bayar tuh hanya ketika dia dilakukan hipnoterapi, ketika dilakukan induksi, tertidur. Jadi cuman di hipnoterapi cuman 10 menit tok sampai 15 menit tok ngobrol aja tadi. Padahal yang berbayar yang mahal itu sebenarnya ngobrolnya. Karena yang terpenting itu di saat ngobrolnya itu kita akhirnya menemukan solusi, menemukan banyak itu ketika proses ngobrol dari awal sampai dengan sebelum melakukan teknik. Ketika melakukan teknik itu cepat, artinya teknik itu kan sudah menjadi resume dari apa-apa yang dibicarakan, yang dibahas sehingga ketemu suatu teknik yang sudah diputuskan oleh hipnoterapis untuk melakukan. Sehingga saya berani menyampaikan 90% itu kita konseling, yang 10% itu baru melakukan sebuah teknis dari hipnoterapi yang kita kuasai tool-toolnya dengan hipnoterapi strategi yang tadi kita bahas. Oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan teman-teman. Baik. Eh, Berarti hipnoterapi itu 11-12 dengan psikolog ya, karena kan kalau dengan psikolog kan kita juga ditanya ya, latar belakang masalahnya apa, Ha, kemudian ha. ada apa gitu kan, kemudian baru mereka memberikan nasihat saran-saran seperti itu. Cuman kan Iya, kalau hampir mirip ya berarti sama. bukan mirip lagi, malah sama. Oh sama. Hmm, 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 Hanya hmm. bedanya kalau di psikolog itu ketika melakukan proses itu kan tidak menggunakan teknik-teknik induksi seperti hipnoterapi ya. Artinya Iya. tidak langsung bahwa itu dilakukan dengan teknik terus nanti tingkat sugestinya beda lah. Itu yang berbeda tekniknya. Tapi kalau di konselingnya hampir sama. Oh. Hmm, Mengambil hmm, datanya, hmm. mengambil informasinya itu bisa itu sama persis lah untuk diproses di konselingnya. Yang berbeda Iya. di tekniknya aja. Kalau di hipnoterapi kan memang ada beberapa tool-tool yang langsung, yang bypass, yang mohon maaf disampaikan kadang-kadang kalau di proses di psikolog itu mungkin bisa sampai 30 pertemuan dan lain-lain. Di hipnoterapi itu ada yang cuma 2 sampai 3 pertemuan gitu. Dengan kasus yang Hmm. sama, kasus Iya, yang iya. setingkat gitu. Sehingga kenapa kok menjadi cepat, menjadi lebih dan nah sekarang ini ada beberapa di psikolog sudah menggunakan hipnoterapi sehingga pola konseling dan lain-lainnya itu berbasis dengan psikolog tapi ketika untuk menyelesaikan permasalahan itu sudah langsung dengan induksi dengan konsep hipnoterapi. Karena itu lebih efektif, lebih cepat, lebih ini ya. Nah, tapi harganya ya memang menjadi berbeda. Ketika kita datang ke Ah, iya. psikolog, kita datang katakan 300.000, 350.000, tapi ketika datang ke Mm-mm. hipnoterapis satu sesi ada yang sampai 1,5. Kalau ke saya sudah hampir 2,9 sampai 3,5 juta satu sesi ya. Itu karena Mm-mm.
ada beberapa hal yang ketika datang ke hipnoterapi ternyata masalah bisa terselesaikan dengan lebih cepat, tidak datang berulang kali gitu. Oh, gitu. Berarti bisa di collab ya ilmunya tuh dengan yang Sangat bisa. psikologi gitu. Bahkan beberapa teman psikolog itu rata-rata sekarang ini mulai belajar ya setelah terbuka bahwa hipnoterapi ternyata memang cukup banyak menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat, lebih efektif. Beberapa teman tuh terbuka untuk mereka mempelajari lebih detail, lebih dalam lagi gitu. Iya, ya. Soalnya dari kemarin dengerin, oh, kok kayaknya agak mirip-mirip di Oke, bukan psikologi mirip malah gitu. sama, menjadi psikologi Eh, terapan ya gitu ya. iya, tapi langsung praktek gitu. Kalau kemarin kan belajar lebih banyak ke ininya, baru teori-teori-teori, Iya, iya. entah dari kemarin kan ada nama-namanya tuh yang disebutkan sempat tuh. Ini kan kayaknya tokoh-tokoh yang di psikolog gitu. Iya, Terus ya di kayak sini Sigmund ada Freud gitu juga kan ya gitu. tokoh-tokoh psikologi gitu kan. Gitu. Iya. Jadi kalau di Ah, kan itu juga ada di apa ya di psikologi Islam, di psikologi masyarakat, psikologi sosial hampir semuanya masuk semua. iya, iya, mirip-mirip betul, betul. Oke. Ya, itu sih, Pak. Terus tadi kan saya tuh cerita sama ibu saya. Tadi Ah, tuh waktu apa namanya pelatihan tuh gini-gini. Ada teman takut sama peniti, ada teman takut sama air laut. ah, Kalau ah. Putri apa gitu ya? Kayaknya sih nggak ada. Terus ibu saya, Oke. oh ngarang nggak ada. Kamu kalau ada gelap aja udah langsung teriak-teriak kok. Oh gitu Nggak ya. ada. Ternyata memang perlu di apa ketika dicermati. Hal itu sama dengan ketika dengan klien. Artinya kadang-kadang klien itu tidak menyadari yang sebenarnya hal itu bukan sesuatu yang normal ya. Jadi tapi yang bisa Hmm, mengetahui itu malah orang lain sehingga kadang-kadang kita memerlukan ada interview itu dengan pendamping, dengan pihak pasangan, dengan keluarga. Kenapa? Karena klien itu belum tentu dia memahami betul yang situasi yang dia rasakan itu sebagai sesuatu yang normal atau tidak. Jadi garisnya itu kadang semu hmm, abu-abu. iya, Hanya aku betul biasa betul. aja loh gini loh. Tapi kalau orang lain melihat gitu aja kok gitu kan beda kan gitu ya. Karena Iya. ini persepsi subjektif gitu kan. Kan tidak bisa terukur dengan numerical bahwa oh ada tingkat pengukuran ini sampai dengan sekian beda kalau cahaya kita punya candela panjang punya sentimeter tapi kalau ini kan tidak semuanya kan akan berbasis dengan subjektivitas gitu kan artinya Iya. orang menganggap itu normal atau tidak orang menganggap itu hal yang biasa atau tidak itu ya ya masing-masing akan melihat subjektivitas dengan wawasan, pengalaman, Hmm. memorinya masing-masing. Iya, iya. Tapi nanti itu bisa ini kan ya, Kak, Pak, bisa diterapi gitu biar kalau Insya Allah, gelap insya atau Allah. mati lampu tuh nggak yang Iya. sepanik itu gitu. Tidak malah nanti begitu ada terang malah nggak nyaman, nyamannya kalau gelap terus gitu misalnya. Gitu aja sih, Pak. Terima kasih Oke, baik, terima banyak. kasih, Bu Putri. Oke, yang lainnya lagi silahkan. Bu Zahro, Pak Sigit, kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, silahkan. Oke, kalau belum kita masuk ke menyimak slide yang berikutnya lagi. Nah, kita sudah menyiapkan setelah kesepakatan, kita akan masuk kepada yang namanya beberapa model induksi dan deepeningnya ya. Jadi ini ada beberapa standar yang bisa langsung diikuti. Jadi ada skripnya juga sudah ada dari mulai teknik induksi yang nanti kaitannya hubungannya dengan tingkat suggestibility klien dan waktu-waktu yang biasanya diperlukan kalau untuk melakukan proses induksinya. Misalnya di sini ada extended progressive relaxation. Ini biasanya digunakan untuk orang yang tingkat suggestibility-nya itu sulit dan moderat. Jadi ini bukan yang mudah ya. Waktunya 60 menit. Ini bahkan ada yang sampai 2 jam. Jadi kalau kita menjadi hipnoterapis siap-siap kita akan ngomong terus, tidak berhenti dengan bahasa-bahasa yang mendayu sampai dengan 1 jam, 1 jam setengah. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi kita intake interviewnya hampir 1 jam, lalu melakukan hipnoterapinya hampir 1 jam setengah. Ini satu sesi bisa 3 jam kalau kita menggunakan extended progressive relaxation ini. Satu klien bisa 3 jam. Sehingga kalau di hipnoterapi kok ada yang sampai berbayar sampai ketika satu pertemuan 7 juta dan lain-lain ya wajar karena ini sudah 3 jam sendiri itu hanya
untuk satu klien menyelesaikan satu permasalahan. Ya bukan hanya satu permasalahan sebenarnya sih, karena klien itu kan bisa memiliki multi problem, dia butuh multi solution, dia punya beberapa harapan yang banyak gitu. Yang kedua ada namanya Extended Progressive Relaxation Simple. Ini lebih simpel dari yang atas tentunya. Ini untuk orang-orang yang mudah. Ini waktunya cuma 10 menit. Jadi kalau kita ketemu orang yang klien punya tingkat suggestibility-nya tinggi, maka kita selesaikan itu lebih cepat. Ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, ngobrolnya kira-kira sekitar 45 menit, 15 menit buat terapi itu sudah sangat cukup sekali misalnya gitu ya. Lalu ada ke Dave Elman. Jadi itu juga untuk yang moderat sekitar setengah jam. Nah, kalau untuk utilisasi dari keadaan, dari berbagai hal yang terjadi, nanti menggunakan Ericksonian Environmental, yang ini menggunakan pemberdayaan model Milton Erickson ya. Nah, nanti juga kita praktekkan untuk yang besok. Lalu kita juga nanti akan langsung gunakan teknik-teknik deepening dari mulai teknik elevator, ada the stairway, ada the wall of light, ada the private place, ada positive regression, ada counting. Yang ini digunakan. Jadi setelah kita membuat seseorang klien itu dari kondisi beta ke alfa, kita kan perlu menurunkan lagi dari alfa ke theta sampai theta dalam. Lah, yang pertama untuk merubah seseorang dari beta ke alfa, dari biasa menjadi tidur, itu menggunakan teknik induksi yang kayak tadi ini. Ini teknik-teknik induksi seperti yang ini. Lalu setelah itu, dia perlu kita ajak untuk tidur lebih dalam. Ini menggunakan apa? Dengan teknik deepening, teknik pendalaman. Teknik deepening ini ada yang dengan elevator, ada dengan stairway, dan lain-lain. Kalau saya memang lebih senang menggunakan proses counting ya dengan hitungan karena itu yang paling nyaman, yang tidak beresiko terhadap fobia tertentu. Misalnya the private place ternyata ketika imajinasi yang diminta membayangkan itu ada di laut, dia fobia laut, maka dia tidak akan pernah mencapai titik relaksasi yang dalam. Kalau progresif positive regression, dia imajinasi ke masa lalu. Jadi misalnya kita pengen membuat dia tidur lebih dalam, dia supaya mengingat kapan ketika dia tidur sangat pules banget, sangat nyaman banget, tidur yang paling nyaman yang pernah dia rasakan, kita balik ke memori pada saat itu, tapi tidak semua orang bisa memiliki pengalaman nyata kaitannya dengan yang seperti itu. Nah, ini hal-hal yang juga perlu kita ketahui. Kalau elevator, lift ya, tangga itu kita bisa gunakan langsung. Dan teknik deepening ini ada beberapa ketika dibalik. Jadi counting kalau dibalik, terus nanti elevator dibalik, kalau dibalik itu juga bisa menjadi teknik terminasi, teknik membangunkan. Jadi kita bisa membuat lebih dalam menggunakan ini dan ketika dibalik itu menjadi teknik membangunkan atau terminasi. Nah, di dalam hipnoterapi teknik ini nanti sudah ada konsep-konsep dasar tentang pendekatan-pendekatan yang dilakukan di hipnoterapi dari mulai menggunakan direct suggestion, ada reframing, ada new understanding, ada mental rehearsal, ada meditation, mediation, ada change the path. Lah ini hal-hal yang menjadi pokok, baik nanti berbentuk script maupun berbentuk sebuah sebuah tool yang dilakukan. Misalnya kalau menggunakan direct suggestion, ini yang paling banyak ya. Direct suggestion itu langsung kita menyuruh, mulai sekarang dan seterusnya kamu dalam kondisi percaya diri. Setiap kali kamu tarik nafas, kamu percaya diri. Ini berarti langsung perintah direct suggestion gitu. Ada yang nanti menggunakan konsep reframing. Jadi ketika ada terjadi sesuatu, kamu akan melihat dari sisi lain bahwa ada sisi positifnya yang kamu bisa ambil hikmahnya. Lah ini berarti sudah melakukan reframing. Lalu ada yang menggunakan new understanding. Kalau sekarang ini kamu memiliki fobia ketakutan dengan kecoa, ternyata kecoa itu sesuatu yang lemah, yakinkan dalam dirimu, yakinkan dalam pikiranmu kalau kecoa itu lemah, kecoa itu takut dengan Anda, sangat takut dengan Anda bahkan jadi ketika Anda ada dia akan berlari pergi, dia akan menjauh dan lain-lain. Ini kan pengetahuan baru yang akan dimasukkan ke dalam memori. Ada change the path. Change the path itu misalnya dalam sebuah problem tertentu, misalnya ketika dia merokok itu menjadi suatu hal yang bagi dia diperlukan untuk komunikasi dan lain-lain, ternyata kita bisa masukkan
yang baru bahwa ternyata teman-teman yang lain ketika Anda tidak merokok dia lebih senang, ketika teman ini Anda lebih hormat ketika Anda tidak merokok, orang ini bisa memahami ketika Anda tidak merokok. Ini juga change debatnya kaitan dengan mediation. Jadi bagaimana ketika seolah-olah misalnya ya ini termasuk mediasi itu misalnya menghubungkan antara seseorang punya penasehat yang dari dulu suka didengar nasihatnya. Lalu ketika kita datang melakukan hipnoterapi, dia dalam kondisi sudah di planning relaxation yang dalam, kita menyampaikan bahwa nasihat ini diingatkan kembali nasihatnya si A, nasihatnya guru B, nasihatnya Ustadz ini, dengarkan lagi dan Anda bisa melakukan. Di mental rehearsal bisa langsung dengan konsep bahwa ketika Anda misalnya ya ini berbentuk semi anchor misalnya ketika Anda tempelkan tangan kanan di dada Anda langsung dalam kondisi yang sangat sabar sekali. Terus ketika Anda ketakutan memiliki rasa yang sakit sakit hati misalnya, nah itu nanti dilakukan proses mental rehearsal yang bisa dilakukan lah. Ini beberapa mode yang bisa dilakukan sebagai prinsip-prinsip dasar pendekatan di hipnoterapi. Yang terbanyak dilakukan memang di direct suggestion, lalu new understanding, reframing ini biasanya paling banyak lah. Tapi nanti banyak hal ketika kita semakin banyak permasalahan di kelas itu nanti akan semakin banyak kita juga mendapatkan pengalaman atau wawasan bagaimana problem solving dari permasalahan yang terjadi. Terus untuk di teknik-teknik ya, teknik yang nanti akan digunakan dari basic berupa direct suggestion, idiomotor response, edge regression, anchor, objek imagery, lalu ada mental rehearsal dengan apa ini bicara tentang kondisi mendekatkan kepada masa depan, bagaimana kalau kita menggunakan role model, misalnya pengen semangat kayak Bruce Lee, pengen semangat kayak siapa gitu ya. Nah ini salah satu hal atau bahkan juga dengan mendekatkan dengan kejadian masa lalu ketika dulu pernah ini harusnya bukan futur ya tapi masa lalu satunya ya jadi bagaimana dulu pernah motivasi pernah semangat sebelumnya yang bisa digunakan sekarang ini. Oke, untuk di tekniknya itu nanti kalau dengan mediation itu bisa menggunakan part terapi atau chair terapi yang nanti bisa digunakan. Lalu ada proses change debatnya itu bisa menggunakan forgiveness terapi. Jadi kalau misalnya dulu pernah dimaki-maki orang jadi sakit hati, dendam sama orang itu, begitu membayangkan orang itu sekarang menjadi gelap, jadi orang itu kita nggak ingat sama sekali. Misalnya ini juga salah satu ada di forgiveness terapi. Ada jembatan apa? Efek Braid ya. Jadi juga ada lagi nanti dengan ICT. Nah, teknik-teknik dari hipnoterapeutik ini nanti ketika digunakan itu bisa menjadi saling melengkapi bahkan bisa secara bersama-sama. Jadi ini bisa berdiri sendiri tapi juga bisa dilakukan secara bersama-sama ketika kita melakukan hipnoterapi dengan model paralel teknik ya. Jadi teknik beberapa itu digunakan dalam satu sesi hipnoterapi. Kita bahas yang direct suggestion, konsepnya ini pikiran bawah sadar dan lain-lain ya, karena menilai hal baru, mendapatkan hal baru, pengalaman baru dari perintah-perintah yang kita sampaikan dari bahasa sugesti kita. Ini biasanya memang untuk kasus-kasus yang sederhana, lalu hal-hal yang apa ya, secara kesimpulan itu memang cukup mudah diterima oleh sisi klien sehingga nanti akan berbentuk sebuah sugesti-sugesti tertentu yang langsung kita sampaikan. Nah, beberapa hal yang kaitan dengan skrip ini, jadi nanti ada contoh-contoh skrip, nanti kita banyak menggunakan itu ya. Jadi eh, skrip dengan prinsip, jadi menggunakan kalimatnya positif, itu perintahnya misalnya gini, kita bukan melakukan hipnoterapi dengan skrip misalnya bahasanya jangan marah, tapi kita gunakan Anda harus lebih sabar. Ketika kita menggunakan apa dia supaya tidak terjadi jangan gagal, tapi kita ganti dengan kata-kata harus berhasil misalnya. Itu berarti kita menggunakan kalimat positif. Lalu bentuk waktu sekarang, present tense atau progresif. Jadi saat ini Anda akan mulai percaya diri sekarang ini dan seterusnya. Ini progresif. Jadi mulai sekarang dan seterusnya. Jadi present tense atau waktu sekarang dan progresif. Atau hanya bentuk waktu sekarang aja. Dan sekarang Anda sudah akan secara otomatis percaya diri, yakin. Nah, misalnya ini berarti bentuk waktu sekarang.
Jelas dan detail, ini termasuk penggunaan bahasa. Kenapa di intake interview kita juga memahami latar belakang bahasa yang dikuasai, termasuk wawasan, sehingga di sini ketika melakukan hipnoterapi, kata-kata atau kalimat yang kita keluarkan itu jelas dan detail. Ungkapan yang bersifat umum atau metafor-metafor yang bisa digunakan untuk memudahkan komunikasi sederhana dan emosional sehingga ketika kita melakukan bahasa-bahasa ketika melakukan skripnya itu kadang-kadang memang kita juga bermain tentang intonasi bagaimana tone yang dipakai yang tepat gitu ya. Kenapa? Karena memang perlu kita ketika memasukkan kalimat itu untuk lebih meyakinkan, lebih kuat. Jadi kalau bahasa yang emosional itu kita ada misalnya ketika saat ini Anda masuk, Anda pegang tangan Anda, tiba-tiba Anda menjadi semakin yakin, semakin semangat, semakin ini berarti ada emosi-emosi yang kita juga sampaikan lewat pesan di kalimat dan kata-kata kita. Bersifat pribadi karena kita ketika menangani klien itu dengan satu orang klien, ini kalau bukan bersifat untuk hipnomasal, itu langsung memang kepada diri klien itu benar-benar. Lalu diulangi lagi dengan repetition ini untuk orang itu menjadi semakin yakin. Jadi ada kata-kata yang sering diulangi. Mulai sekarang ini Anda yakinkan diri Anda, yakin, lebih yakin lagi, bahkan sangat yakin lah. Ini termasuk proses pengulangan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Yang berikutnya lagi ada tambahan dengan imajinasi dan emosional positif itu supaya orang, lah ini bisa dilatih pada saat interview awal ketika dia itu bisa membayangkan menggambarkan apa hasil yang akan dicapai nantinya. Jadi kalau dia semangat itu semangat yang seperti apa sih bentuknya gitu ya. Jadi mereka sudah punya gambaran di masa depan sehingga ini perlu sekali ditambahkan dengan bentuk imajinasi, visualisasi dengan apa yang dia harapkan. Dan ini tentunya kan bahwa emosi positif artinya ketika dia membayangkan hal yang baru, maka akan muncul feeling atau perasaan yang seperti ketika dia sudah berubah di dalam kondisi yang baru gitu. Lalu ada lagi yang namanya idiomotor respon. Jadi ketika kita melakukan proses deepening, kita melakukan proses induksi orang sudah dalam kondisi hypnosis state-nya, udah tidur relaksasi, lalu kita deepening, kita tidak dapat bertanya jawab yang dijawab dengan kalimat oleh si klien. Karena kalau klien menjawab dengan kalimat, dengan kata-kata, maka secara otomatis, secara gelombang otak, dia balik ke beta lagi. Sehingga kita memerlukan suatu model yang namanya idiomotor respon. Jadi kita akan menanyakan kepada klien dengan simbol-simbol motorik dari anggota tubuh sebagai simbolnya. Jadi misalnya pertanyaan seperti ini. Oke, ketika Anda masih mendengar suara saya dengan jelas, Anda cukup anggukkan kepala Anda. Oke, kalau dia mengangguk berarti dia masih dengar suara kita dengan jelas. Kalau kita tanya, Anda masih dengar suara saya dengan jelas? Lalu dia bilang, iya masih jelas. Masih jelas berarti itu dari mulai kondisi sudah alfa, naik lagi ke beta lagi. Kita perlu effort untuk masukkan ke alfa lagi. Dan itu tidak mudah gitu. Artinya selalu dari nol kapan selesainya kan gitu kan. Padahal kita sering akan melakukan pertanyaan-pertanyaan. Lah mode pertanyaan diganti dengan idiomotor respon. Sehingga idiomotor respon itu harus jelas. Misalnya seperti ini pilihannya. Jika Anda mengalami rasa yang tidak nyaman ketika bertemu dengan air laut, Anda tercipratkan air laut, Anda melihat ketika alut mendekat, Anda boleh angkat ibu jari Anda. Tek-tek, nah nanti ibu jarinya gimana kita perhatikan. Apabila ibu jari Anda diam, berarti Anda merasa tetap nyaman. Kalau Anda bergerak, induk jarinya Anda gerakkan, berarti Anda mengalami hal-hal yang sangat tidak nyaman ketika berdekatan dengan air laut. Misalnya seperti itu. Itu berarti model menggunakan idiomotor respon. Lalu ada namanya regresi ya, regresi ke masa lalu. Jadi subconscious di dalam pikiran bawah sadar kita ini kan berbagai macam data, pengalaman, memori dan lain-lain yang itu sudah sangat kuat sekali tertanam di dalam pikiran bawah sadar. Sehingga ada kasus-kasus tertentu yang sekarang ini terjadi atau terungkap, tetapi sebenarnya permasalahan itu berhubungan dengan memori lama yang kejadiannya sudah mungkin di masa kecil, bahkan gitu ya, artinya udah lama sekali. Dan di sana kita memerlukan untuk mendapatkan yang namanya ISE dan SSE. Jadi inisial apa? eh, jadi proses terjadinya apa emosi yang paling kuat yang itu kapan terjadinya. Jadi nanti kalau kita mendapatkan permasalahan ya.
kita pertama kali akan terjadi permasalahan itu, maka kita harus segera mendapatkan hal-hal sebagai keputusan. Oh, ternyata ini terkait dengan ketika masa kecil. Masa kecil misalnya pernah dibully dan lain-lain gitu ya. Lah, ini perlu kita juga eh, lebih menguatkan apa yang terjadi sebelumnya. Kok terkait dengan masa lalu ketika dia dibully, apa yang ada dirasakan oleh dia, apa yang dirasakan, dan pada saat itu terjadi proses sensasi-sensasi permasalahan atau sensasi emosi gitu. Ah, yang seperti ini juga bisa terjadi proses pengulangan. Pengulangan itu maksudnya seperti ini. Ketika terjadi initial sensitizing event (ISE) gitu ya, ternyata nanti ada proses berikutnya yang menguatkan terjadi secondary sensitizing event. Ah, dan ini perlu dilakukan sebuah proses untuk masuk kepada sisi klien kepada masa lalu. Sehingga nanti klien itu akan mengingat apa yang sebenarnya terkait langsung gitu ya, terkait langsung dengan sisi si klien yang terjadi sekarang ini. Nah, ISE dan SSE ini misalnya terjadi seperti ini. Ini contoh aja sebagai gambaran ya. Ada seseorang yang dia itu sekarang fobia dengan kucing. Jadi ternyata pada saat kecil dia pernah dicakar kucing dan itu ketika dia dicakar itu dalam kondisi kaget, ketakutan sehingga terjadi initial sensitizing eventnya itu dia dicakar kucing itu sebagai awalan. Dan setelah dia itu digigit atau dicakar, dia itu menjadi takut. Bahkan kalau ketemu kucing jadi mikir-mikir warning lah gitu ya. Ternyata di permainan berikutnya ketika dia main mungkin di tempatnya tetangga dan lain-lain, nah dia melihat bahwa temannya itu kebetulan juga ketika dia bermain dengan kucing, dia menginjak kaki kucing, dia dicakar dan berdarah. Sehingga apa yang terjadi pada initial sensitizing event, kejadian pertama ketika dia dicakar itu sudah menjadi ketakutan, kaget, sakit, dan lain-lain. Lalu terjadi secondary sensitizing event. Dia melihat orang lain mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah. Dan di dalam pikirannya menjadi semakin kuat, semakin yakin kalau kucing itu berbahaya, harus dijauhi, harus dihindari. Kalau SSE ini terjadi lagi, maka semakin menguatkan lagi, sampai orang bisa terjadi fobia dengan kucing ketika ada suara kucing, sudah deg-degan, sudah takut, sudah gemeter, dan lain-lain. Jadi ada beberapa dari ISE dan SSE berhubungan dan itu saling menguatkan untuk terjadinya sebuah permasalahan. Ini kenapa kok kita perlu melakukan regresi ke masa lalu karena ini tidak bisa diingat dengan logika sadar. Ini menjadi memori dalam yang bisa dibuka atau bisa diingat lagi itu setelah kondisi seseorang atau klien dalam kondisi teta dalam. Sama halnya, kondisi alfa dan theta itu memang kita kadang-kadang teringat dengan hal-hal yang sulit untuk diingat. Misalnya, kita dalam kondisi sholat. Tadi pada saat sebelum sholat kita kehilangan kunci, nyari kemana-mana nggak ketemu, akhirnya kita putuskan, ya udah sholat dulu lah gitu. Habis takbir, Allahu Akbar, baca iftitah, baca Al-Fatihah, habis itu kok tiba-tiba teringat, ya Allah ternyata kuncinya ada di atas buffet misalnya gitu ya. Lah, kok kenapa bisa ingat kuncinya di sana? Karena pada saat sebelum sholat itu kebetulan mencari kunci, berarti itu akan melakukan aktivasi otak untuk selalu aktif menanyakan itu. Otak kreativitasnya akan berhubungan terus. Ketika sholat itu dalam kondisi dari beta, dia kusuk ke arah alfa. Pada saat alfa, memori yang tadinya sudah secara logika sadar tidak ingat, ketika dikonsius, di subconscious itu menjadi ingatan yang muncul. Kenapa? Karena ada model otak aktif yang sedang curiosity penasaran dengan kunci yang letakkannya di mana. Nah, saat itu muncul sehingga ingat gitu. Nah, ini kan hal yang cepat karena mungkin kunci baru 2 jam, 3 jam naruhnya kita ingat. Tapi ini sifatnya ISE dan SSE bisa jadi ketika itu sudah 10 tahun, 20 tahun dan lain-lain. Sudah waktu yang panjang gitu. Ketika kita melakukan yang namanya regresi ini, yang kita perlu tahu betul batasannya
supaya kita tidak jauh sekali karena ada baragresi yang sampai dengan di alam kandungan dan lain-lain ya. Nah, ini kita nanti cek sampai seberapa sih enaknya ketika kita melakukan yang namanya regresi. Oke. Oke, silakan dari teman-teman dari bahasan yang terakhir kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan. Sampaikan, silakan kalau mau disampaikan. Jadi tadi udah ada cukup banyak sebagai bekal ya hal-hal yang nanti karena ini besok benar-benar akan kita lakukan sebagai sebuah teknik gitu sehingga nanti benar-benar untuk bisa penyelesaian gitu. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan dulu untuk di slide-nya. Jadi ini tadi ada kata-kata yang kita garis bawahi, ada ISE, ada SSE gitu ya. Terus ada hal-hal yang lain terkait dengan masa lalu. Terus ketika kita melakukan proses regresi, jadi ada nih istilahnya regression revivification ya. Jadi kenapa kok menggunakan bahasanya harus present tense, mulai dari pertanyaan sederhana dijawab dengan refleks. Kenapa kok dijawab dengan refleks? Karena ketika dijawab dengan refleks itu berarti merupakan hal yang kaitannya dengan pikiran bawah sadar yang akan keluar. Jadi ketika dia pakai berpikir berarti itu sudah conscious. Kalau yang langsung itu berarti dari unconscious gitu. Ketika kita mengatakan kata-kata ingatkah, ingat ya atau semacamnya, ini berarti akan terjadi proses klien itu menggunakan sisi consciousnya. Nah, ini akan keluar dari revivification gitu. Lalu misalnya dengan kita menanyakan nama, umur, ya. Jadi kalau misalnya nama pada saat masa kecil itu berbeda di regresi itu, jadi ada kadang-kadang nama ketika sekarang ini dengan nama dulu kan berbeda. Jadi memang perlu ditanyakan ketika tanya ini, maka kita harus menggunakan nama pada saat yang di masa itu. Kenapa? Karena masa itu dia tidak dipanggil dengan nama yang sekarang. Kalau di Jawa itu kan ada istilahnya nama tua gitu kadang-kadang seperti itu. Sudah mulai ada pergantian nama. Maka nama yang ada itu adalah nama pada saat masa lalu. Jadi kalau kejadiannya umur 5 tahun, maka nama ketika 5 tahun dia dipanggilnya itu dengan siapa biasanya? Karena kadang-kadang namanya berbeda. Jadi bukan nama yang sekarang ini, nama yang ketika kita regresi masuk di usia dia 5 tahun, berarti nama yang berlaku untuk klien kita itu nama ketika dia berumur 5 tahun. Namanya mungkin beda sekali dengan yang sekarang ini, bahkan nama panggilan atau nama apalah gitu ya. Oke. Nah, berikutnya lagi ada kaitan dengan anchor. Jadi bagaimana yang namanya bentuk anchor. Jadi ada simbol, sentuhan atau apapun yang sifatnya bisa suara, bisa simbol tubuh, bisa gerakan, bisa hal-hal yang lain, bahasa visual pun bisa. Yang ketika ini dilakukan atau ini dipantik, ini akan menimbulkan suatu perasaan, suatu feel tertentu yang itu terjadi pada masa sebelumnya ataupun pada masa nanti yang akan dibuat gitu. Jadi misalnya anchor semangat ketika dia diminta kepalkan tangan kanan di dada tiba-tiba langsung semangat berarti anchor itu dengan simbol kepalan telapak tangan ada di dada. Jadi anchor ini menjadi bentuk sebuah luapan emosi yang nantinya dihubungkan dengan simbol ini adalah saklarnya, emosinya itu sebagai bentuk screen-nya atau bentuk monitornya. Jadi nanti kita akan melakukan simbol begitu diklik seperti ini, keyboardnya kita ini seperti di keyboard ya, atau mouse-nya diklik seperti ini, memori eh, percaya diri, memori apanya akan muncul. Nah, ini nanti besok kita langsung praktekkan aja. Oke. Role model kita kadang-kadang juga bisa mencontoh role model tertentu misalnya wah pengen semangat seperti ketika seseorang main bulu tangkis tinju karate misalnya siapa role model yang bisa digunakan misalnya ketika berbicara penggunaan kosakata diksi dan lain-lainnya pengen seperti Kiai Haji Zainuddin MZ misalnya nah, ketika seperti beliau kita bisa akan masuk pengalaman-pengalaman emosional dan fisik seperti beliau lalu kita seperti menggunakannya lah ini
nanti juga kita bisa menggunakan ketika untuk public speaking, ketika kita pengen percaya diri ketika public speaking, kita bisa menggunakan role model yang, oh pengen seperti Mary Riana misalnya, nanti bisa melakukan kita proses untuk masuk pada diri Mary Riana dan kita keluar lagi, sehingga kita nanti bisa menyamakan dengan model yang ada. Ini menggunakan role modelnya. Jadi ini bisa niru model yang siapa kalau kita pengen menjadi seorang apa tiba-tiba pengen jadi seorang ulama, wah pengen jadi Kak Ustazah ini, wah kita ngambil role modelnya. Setelah kita bisa melakukan proses defrag dari beberapa hal kaitan sebagai ciri khusus yang dimiliki atau hal-hal khusus yang dimiliki. Yang berikutnya lagi ada namanya desensitization ya. Jadi ada pengulangan-pengulangan sensitivitas yang terjadi. Jadi ada suatu kejadian atau peristiwa ketika tidak dapat dihapuskan dari memori kita. Jadi hal-hal yang kita sebenarnya tidak pengen memori itu ada, tapi itu tidak bisa dihapuskan. Tetapi tingkat sensitivitas terhadap feel perasaan itu yang bisa dihilangkan. Sehingga ini digunakan dengan bentuk desensitization serta menambahkan pemahaman baru sehingga kalau misal terjadi seperti itu tidak akan terjadi pada sekarang ini. Jadi teknik-teknik ini bisa digunakan untuk kasus traumatik, fobia dan lain. Kalau dulu ketika ketemu kodok misalnya seperti apa, lah sekarang kalau ketemu kodok menjadi biasa-biasa aja. Ini bisa menggunakan seperti titer method kalau di NLP ini juga bisa menggunakan proses apa traumatik ya. Jadi penanganan traumatik yang seperti ini. Nanti insya Allah ini kita praktekkan ini. Yang berikutnya lagi, bagaimana kalau kita masuk kepada dunia masa depan, jadi pengalaman yang diharapkan dengan bagaimana kita menjadi satu dengan pengalaman masa depan, dengan hal masa depan, itu tampak real di dalam perasaan dan itu kita sudah mulai akan berubah seperti ketika kita menggunakan hal-hal seperti yang dibayangkan. Lalu ada yang namanya sebuah jembatan apa permasalahan dan simptom atau psikosomatis yang terjadi dengan hal tertentu. Nah, ini kaitannya dengan ISE dan SSE yang tadi sudah kita bahas. Apa yang menjadi awalan yang menginisiasi, initial sensitizing event, dan ada yang menjadi subsequent atau secondary kejadian-kejadian susulan yang memperkuat dari ISE. Ini yang tadi saya ceritakan. Jadi ketika kita ada masalah, ternyata masalahnya karena pengalaman masa lalunya yang kita akan rubah. Sehingga ini terjadi sebuah hubungan jembatan permasalahan dari sekarang ini dengan kejadian pada masa lalu. Nah, kalau kita sudah mengetahui ketika kita melakukan regresi tadi, kita it regression ya, masuk ke masa lalu, kita tahu ISE-nya, kita tahu SSE-nya, dan kita tahu masalah yang sekarang terjadi di present ini, maka ketika masuk di sana nanti klien akan dibimbing ketika terjadi ISE ini sebenarnya terjadi memori yang beda. Bahkan ini bisa menjadi manipulasi memori tertanam di dalam pikiran bawah sadar. Bisa jadi ketika masalahnya itu dulu hanya gara-gara cakar kucing, ternyata pada saat dulu dirubah memorinya, pada saat ketemu dengan kucing itu, ternyata kucing itu mungkin hanya berputar-putar di sekitar kaki dan jilatin kita, misalnya gitu ya. Ini dirubah, sehingga masalah ketika memorinya dirubah, ISE dan SS-nya dirubah, present atau yang terjadi sekarang ini permasalahannya juga otomatis akan berubah. Gitu. Oke, yang berikutnya lagi, ini yang cukup penting. Jadi di dalam proses kita regresi itu nanti ada namanya Informed Child Technique ya, ICT. Bahwa pada saat masa lalu ketika terjadi ISE, SSE, dan lain diawali dulu sebelumnya itu ada Informed Child Technique ya. Jadi peristiwa masa silam yang itu ketika terjadi dan menyebabkan sebuah traumatik tapi pada saat itu sudut pandang sebagai seorang anak. Jadi seorang anak kan beda dengan sekarang ketika pribadi sudah dewasa, dia sudah tahu misalnya ketika anak itu kalau ketemu dengan cicak aja bisa takut, setelah dewasa tidak takut. Kenapa? Karena bisa logika thinkingnya jelas bisa berpikir bahwa cicak tidak berbahaya dan lain-lain. Tetapi ketika anak masih bertemu dengan sejak pada usia anak itu tentunya berbeda secara emosinya. Ini sehingga bisa terjadi informed child technique yang berbeda ketika pada saat dulu terjadi dan yang sekarang gitu. Nah, ini yang bisa terjadi kita nanti akan merubah atau melakukan proses manipulasi memori dan ini dilakukan untuk terjadi perubahan di presentnya, di masalah yang sekarang timbul. Nah, ketika kita sudah menciptakan
hal yang baru di masa lalu, maka ada setup pribadi dewasa itu artinya penalaran yang sudah masuk, kalau misalnya takut dengan cicak, bisa diyakinkan kalau cicak tidak bahaya, cicak itu malah takut dengan manusia dan lain-lain. Nah, ketika melakukan proses regresi ini nanti akhirnya akan dibalik. Oh, ternyata akhirnya logika si orang tersebut pada saat anak-anak bisa menerima bahwa cicak itu tidak bahaya sehingga hilang dari bentuk traumanya atau fobianya. Ada lagi yang dengan part terapi, jadi ada konflik-konflik nanti part terapi ini besok saya akan berikan MP3 untuk part terapi ya dari Pak Adi Gunawan supaya nanti bisa digunakan di rumah untuk keselarasan part-part yang ada pada diri kita. Jadi misalnya seperti ini, part terapi itu hampir semua orang punya cita-cita atau pengen menjadi seorang yang kaya. Kita tahu orang kaya itu juga tentunya cukup banyak hal yang bisa dilakukan karena uang bukan segalanya, tapi hampir segala hal itu membutuhkan uang, misalnya. Ini sebagai bahasan gitu ya. Tapi ada suatu keyakinan lagi bahwa ketika seseorang yang kaya itu akhirnya juga terbuka peluang untuk melakukan hal-hal yang bukan hanya yang baik saja, yang buruk pun bisa terjadi. Yang tadinya nggak bisa beli minuman keras karena harganya mahal, sekarang bisa beli, misalnya gitu ya. Artinya ada hal-hal yang bisa dilakukan ketika dia kaya. Atau ada orang berita-berita ketika orang itu kaya ternyata korupsi. Sehingga kaya itu seolah-olah banyak sesuatu yang menyimpan hal-hal jahat. Nah, ketika di persepsi atau di memori dalam atau di subconscious kita tertanam hal-hal yang berbeda, yang satunya pengen kaya, yang satunya yakini kalau kaya itu jahat. Ya korupsi, ya ini dan lain-lain misalnya. Ini terjadi kontradiksi. Kontradiksi ini ketika kita akan mencapai sebuah kesuksesan, akan mencapai sebuah cita-cita, ini terjadi tarik-menarik. Aku pengen kaya. Yang di sini sisi lain akan memberikan nasihat. Kamu jangan kaya, nanti kalau kamu kaya berbuat gini-gini, kamu nanti jadi dosa-dosa, kamu jadi masuk neraka, kamu segini aja udah cukup. Enggak, aku pengen kaya, jangan nanti kamu. Nah, terjadi yang namanya saling sabotase terhadap sebuah impian ini perlu diselaraskan antara part terapi ini, selaraskan antara part memori satu dengan part memori lain sehingga nanti terjadi hal yang sinkron. Dan ini terbanyak nih, kalau di beberapa kasus orang yang karirnya gagal, ini gagal, keuangan gagal, dan lain-lain, pendidikan gagal, kebanyakan karena ada part yang tidak sinkron di masing-masing partnya. Ada yang saling sabotase atau merusak dari part yang lainnya. Gitu. Kita menggunakan konsep chair terapi juga. Jadi nanti ada chair terapi itu seperti kalau di Raja-Raja Mataram itu nanti ada chair terapi. Ini besok kita bahas pada saat di tempat ya kita praktek besok pagi. Oke. Lalu ada forgiveness terapi ini juga sama. Lalu ada yang namanya objek imagery. Nah, kok objek imagery itu nanti bahwa kondisi fisik, mental, emosional itu dapat diwujudkan ke dalam bentuk objek yang nantinya akan kita lakukan sebuah tindakan. Misalnya gini. Orang sakit gigi. Ketika sakit gigi diminta untuk membayangkan, oh sakit gigi rasanya kayak dipukul-pukul pakai drai, pakai obeng, ditusuk lalu dipukul keras banget sakit sakit sakit. Lalu objek imajeri itu bisa dibayangkan seperti ini. Ketika tusukan makin kuat, tusukan makin kuat, tiba-tiba obengnya langsung patah. Prak! Begitu obengnya patah, giginya nggak sakit lagi. Kenapa? Karena nggak ditusuk pakai obeng itu. Sehingga tadinya dia tersiksa karena serangan sakit gigi, ketika sudah melakukan objek imagery ini, tiba-tiba menjadi tidak sakit. Kenapa? Karena yang tadinya drai atau obeng yang nusuk-nusuk giginya, patah sehingga tidak bisa nusuk lagi. Ini misalnya dengan bentuk objek imajerinya obeng terhadap sakit gigi. Lah ini hal-hal yang bisa dilakukan seperti melakukan proses eh, memanajemen rasa nyeri dan lain-lain ya pain management ini bisa menggunakan konsep ini gitu. Ini berikutnya ada beberapa model skrip ya. Ini kayak extended progressive relaxation, ini ada skripnya, ini cukup panjang dibaca dan ini memang yang nantinya akan kita gunakan sebagai panduan untuk kita melakukan kepada klien kita. Cara membacanya pun juga ini tidak ya dengan bahasa-bahasa yang nadanya permisif gitu ya. Jadi misalnya seperti ini. Baiklah Bapak Bapak atau Ibu siapa gitu ya. Baiklah Ibu Putri, sebentar lagi kita akan melakukan relaksasi sejenak agar fisik maupun pikiran kita dapat beristirahat untuk sesaat.
Anda diizinkan untuk menutup mata, mengatur fisik Anda agar berada dalam posisi yang benar-benar lepas dan nyaman. Sangat nyaman sekali jika kita sesekali dapat membuat diri kita benar-benar dapat melepaskan segala beban di kehidupan kita. Segenap kelekatan, segenap hal kita lepaskan dan kita menjadi sangat nyaman. Luar biasa. Jika sesekali kita dapat memasuki wilayah yang sangat tenang dan istimewa yang terdapat dalam diri kita sendiri. Silahkan Ibu Putri niatkan di dalam hati, saya berniat memasuki relaksasi fisik dan pikiran. Bisa diulangi lagi, saya berniat memasuki relaksasi fisik dan pikiran. Saya berniat memasuki relaksasi fisik dan pikiran. Yes, Anda silahkan untuk bisa mengamati nafas Anda, hayati dari setiap tarikan nafas Anda, hembusan nafas Anda, terus berikan rasa syukur karena kita masih diberikan karunia bisa bernapas dengan nyaman. Buatkan rasa syukur Anda, nikmati terus, nikmati lebih nyaman lagi, lebih dalam lagi, dan sekarang ini adalah nafas yang nyaman untuk Anda. Benar-benar hayati lebih dalam lagi setiap tarikan, setiap hembusan, dan Anda merasakan kenyamanan yang luar biasa. Nah, ini contoh ya, jadi contoh bagaimana intonasinya dan lain-lain. Dan ini kalau kita menggunakan extended progressive relaxation script ini kalau kita lakukan dengan pengulangannya, dengan nambah-nambah, ini ya hampir 1 jam. Ya paling tidak 30 menit lah. Gitu. Beda dengan yang simple. Kalau yang simple ini lebih pendek ya untuk yang simple. Tapi kalau yang panjang itu memang lebih lebih panjang lagi. Lalu konsep Div Elman ini juga nanti besok counting dan lain-lain kita akan praktekkan. Itu beberapa hal teman-teman pengantar untuk di tempatnya advance. Jadi nanti sempatkan teman-teman untuk melakukan proses mencoba membaca skrip dan juga ketika menggunakan skrip seolah-olah sudah berhadapan dengan klien. Kenapa? Karena semakin sering dilakukan, dibaca dan lain akan menjadi terbiasa. Jadi skrip itu nanti akan berada di luar kepala, bukan lupa ya. Maksudnya itu kita sudah paham betul ketika melakukan skrip itu secara otomatis kita sudah bisa memberikan tambahan-tambahan dan lain-lain dengan cermat. Gitu. Oke, silakan teman-teman kalau ada mau disampaikan, ada ditanyakan, silakan kita berikan kesempatan untuk teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Nggih, silakan Pak Sigit. Terkait yang script itu kan Ya, digunakan untuk menghipnosis orang lain ya, klien kayak gitu. iya, Nah, iya. kalau untuk diri sendiri itu loh, misal untuk relaksasi diri sendiri, apakah perlu script juga atau mungkin ada tips dan trik yang biar Oke. Tetap sepakai gitu menggunakan loh, mungkin. skrip bisa, tetapi ditujukan untuk diri sendiri. Misalnya seperti ini, kita duduk nyaman seperti ini gitu ya, terus kita menggunakan skrip. Sekarang ini saya merasa lebih nyaman, jadi ngomongnya ke diri kita. Ngomong ke diri kita bisa disuarakan, bisa pelan, atau bisa dibatin gitu ya. Karena skrip itu kan kalau untuk diri kita, skrip itu kan diperlukan untuk didengar. Nah, kalau kita mau melakukan pada diri kita, berarti kan kita sudah mendengar langsung ya. Artinya dengan dibatin pun mendengar, kita bisa dibatin. Skrip seperti ini, bahwa kita nyamankan sekarang ini lebih nyaman untuk dai. Aku perintahkan untuk daiku lebih nyaman lagi, dua kelopak mata lebih nyaman. Misalnya kayak gitu. Nah, ini bisa disampaikan, bisa juga dibatin gitu Pak Sigit. Tidak harus selalu dikatakan keras-keras. Karena kalau selama dikatakan keras, kita nanti kan nggak masuk ke alfa kan, tidak masuk ke theta. Di awal-awalnya bisa Iya. gitu. Nah, setelah itu dibatin, dibatin, batin, atau kita bisa melakukan direct dengan perasaan ya. Kita menata aja nafas, kita hanya langsung merasakan. Jadi seperti yang diperintah tadi, kita membayangkan kalau ada orang sedang memerintah atau membacakan skrip untuk kita gitu. Sehingga ketika duduk gini, Hmm. seolah-olah kita sedang dibacakan skrip, kita tahu langkahnya. Oh ini nyamankan jari, tarik nafas perlahan, nyamankan nafas, dan lain-lain. Itu seperti kita mengikuti perintah dari skrip yang ada itu. Gitu. Oh, siap-siap. Terima kasih. Oke, ada lagi? Silahkan teman-teman.
Halo, ya, masih mute mic-nya. Kalau draftnya itu bisa dikirim di grup gitu Pak, misalnya paragraf pertama apa, lanjutnya apa gitu. Draft untuk skripnya Iya, jadi sudah kita ada ada di bayangan sudah gitu. ada di diktat ya. Besok juga kita bawakan diktat cetak. Jadi besok ada diktat cetaknya juga. Yang kemarin saya kirimkan di grup itu sudah ada semua. Oh iya Pak. Besok kalau untuk diktat cetaknya kita bawakan yang satu set untuk kelas basic sama yang advance-nya gitu. Karena besok bisa sambil baca buku gitu kan. Kan nggak mungkin kita gotong-gotong laptop atau baca di handphone kecil-kecil gitu. Ah, kita pakai buku aja untuk besok melakukan skripnya. Gitu. Mungkin kalau tidak ada dari teman-teman, mungkin dari Tat Saki, kalau ada yang mau disampaikan dulu, Tat, silakan, Tat Saki. Oke, sampun Pak Ian. Untuk besok pagi, untuk yang besok pagi kita jam 8 diharapkan sudah ada di Lokasi. lokasi Nggih. semua. Mungkin bisa kita persiapan sambil bisa ngobrol-ngobrol dulu ramah-tamah teman-teman. Ini supaya nanti bisa dimulai. Karena jam 8 lebih dikit lah sudah bisa mulai. Oke, Oke. Jadi bisa memang segera dimulai ya. Gitu ya. Oke. Oke, kalau untuk besok pagi kita sudah langsung siap, pakaian kita santai aja, pakai t-shirt, pakai pokoknya santai mungkin aja sehingga ketika kita praktek tidak terhalang, artinya eh, dengan pakaian yang nyaman, yang rileks, yang santai gitu cukup nyaman. Oke. Oke, teman-teman, kita sampai ketemu besok pagi. Tetap sehat, semangat, dan makin kita mendapatkan banyak wawasan, pengalaman, saling belajar untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Semoga menjadi keberkahan untuk kita dan keluarga kita dan juga sahabat-sahabat kita. Kita tutup pada malam ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih supportnya teman-teman semuanya. Tetap semangat, sehat. Besok pagi ketemu dengan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.